motor Vixen teman-teman terasa geol-geol ketika melewati jalan yang berlubang ataupun berbunyi kerenyik-kerenyik. Nah, ini adalah penyebab utama di bagian bearingnya ya teman-teman. Nah, jadi di sini kita mau alternatifnya kita pakai bearing ukuran 6901. Nah, di sini kita pakai jumlah bearingnya 4 ya, kanan dan kiri itu 4. Nah, itu kan kalau yang asli bawaannya Vixen itu kan pakai Roches ya bearingnya, jadi nggak pakai ball bearing seperti ini. Nah, itu menggunakan Roches. Kapan hari saya itu pernah menggantinya, meskipun pakai yang asli, itu kalau pemakaiannya itu abrak-abrakan ya, apalagi buat muatan itu tidak akan lama ya teman-teman. Apalagi motor New Vixen sekarang itu ban belakangnya itu besar-besar semuanya ya. Nah, jadi alternatifnya kita pakai ball bearing seperti ini, yaitu ukurannya 6901. Untuk lebih kuat lagi kita pakai yang kanan itu 3, kemudian yang kiri itu 3, jadi jumlahnya itu 6. Tapi kalau di sini kita mau pakai 4 itu sudah mencukupi ya, itu sudah lebih dari cukup. Nah, jadi di sini untuk bosinya kita gandeng ya teman-teman, itu menggunakan las supaya tidak supaya tidak meslek-meslek pas nanti pemasangan, nanti bisa center langsung ya. Bisa pakai las boleh, kemudian disolasi juga boleh ya teman-teman. Pokoknya intinya bosing tersebut itu harus gandeng ya. Nah, jadi seperti ini. Nanti ketika pada pengukurannya pun akan menjadi mudah ya teman-teman. Nah, ini untuk cara pemotongannya itu kan berlebih ya untuk bosingnya. Itu kan awalnya bosing itu sama panjang dengan kolong supitnya ya. Nah, untuk pengukurannya di sini kita ukur dulu lebihnya supit ini berapa. Lebihnya bosing itu berapa, kemudian ditambah tebalnya bearing seperti ini itu berapa. Nah, itu adalah jumlah nanti bosing yang akan dipotong ya teman-teman. Nah, pada intinya pemotongan bosing ini jangan sampai kurang ya teman-teman. Jadi dalam artian bearing tersebut nantinya akan mendem, sehingga nanti penyebabnya yaitu perputaran atau pergerakan armnya itu akan berat ya teman-teman. Yang ditekan nanti bukan bearingnya, maka supitnya nanti yang ditekan oleh baut ya. Nah, untuk lebih mudahnya kita ukur saja segini. Nah ya, ini kita double langsung, kemudian kita ukur kasih berapa, itu kan ada di sekitar 24 ya teman-teman. Nah, jadi di sini kira-kira motongnya itu 24 ya. Kasih lebih lah sedikit di kisaran 25 itu ya, itu sudah cukup ya teman-teman. Nah, jadi jangan sampai terlalu kependekan ya. Nanti kalau terlalu kependekan ya itu tadi ya, resikonya bisa seret ya teman-teman. Nanti shocknya nanti tidak bisa main ya, karena shock Vixen ini terkena lentur ya, nyaman kalau dikendarai, tapi kalau berbunyi kerenyik-kerenyik ya nggak enak juga di telinga ya. Nah, jadi seperti ini untuk proses penandaannya ya, kita bisa pakai cara apa saja. Kalau di sini saya pakai spidol, kemudian dicoret dengan menggunakan jangka sorongnya ya. Setelah menemukan ukuran yang pas, kita langsung saja melakukan proses pemotongan. Ingat ya teman-teman, pada saat proses pemotongan di sini jangan sampai penceng ya. Nanti kalau penceng ya menekan satu sisi terhadap bearingnya ya, sehingga nanti keawetannya akan berkurang terhadap bearingnya. Hati-hati ya pada saat melakukan proses pemotongan, safety itu penting. Jangan sampai terjadi kecelakaan karena ulah kita sendiri ya. Nah, jadi kurang lebihnya seperti ini untuk proses pemotongannya menggunakan gerinda ya. Jadi cukup hati-hati ya. Kita haluskan lagi untuk bagian permukaannya yang bersentuhan langsung dengan bearing, kemudian bagian pinggirannya supaya tidak tajam ya, itu lebih bagus lagi nantinya. Nah, jadi mau kita ukur, ini rencana mau kita ukur ya, cuman di sini kendalanya jangka sorongnya itu tidak nuntut ya teman-teman. Nah, maka di sini gimana ya, itu sekitar 157 terus ditambah berapa ini ya, ada kalau di sekitar 5 milian ini habis ini penambahannya ya. Kita coba ukur lagi ya, kita mentokkan seperti ini untuk jangka sorongnya karena ini memang tidak kurang panjang ya teman-teman. Nah, itu kemudian 157 terus ditambah berapa ini, sekitar 5 milian ya teman-teman. Nah, jadi sekitar 157 ditambah 5 mili sekitar 162 ya. Tuh kan matematikanya saya nol nih ya. Nah, jadi setelah melakukan proses pemotongan yang pas, nah di sini kita tancapkan saja atau kita pendem untuk bearingnya. Di sini kita gunakan bearing 4 ini ya teman-teman. Nah, jadi di sini. Nah, oke, jadi seperti ini kurang lebihnya. Nah, ini harus rata ya. Agak muncul sedikit lebih bagus ya teman-teman. Rata juga boleh ya.
yang intinya itu pokoknya bushing dalam jangan sampai terlalu pendek ya teman-teman. Nah jadi seperti ini. Kemudian jangan lupa untuk penutup bearingnya itu dipasang lagi ya. Kalau Vixen kan ada penutup prosesnya itu supaya air tidak mudah masuk, sehingga menyebabkan bearing cepat rusak nantinya kalau air bisa masuk. Kemudian kita pasang lagi untuk karet rantainya di sini ya teman-teman. Kita ketok-ketok, itu sudah ada tempatnya sendiri, lubang-lubangnya sudah disiapkan oleh pabrikannya ya. Nah ini di sini kita mau melakukan proses pemasangan ya. Ini dilakukan oleh orang profesional ya teman-teman. Nah ini terus kemudian kita langsung saja, jangan lupa rantainya ini kalau Vixen itu tidak ada sambungannya ya, jangan sampai tertinggal, nanti akan lepas lagi nantinya kalau tertinggal ya. Nah di sini kedua mekanik ini adalah mekanik profesional semuanya ya. Ini bon-bonan dari Amerika Serikat. Kita pasang lagi untuk asnya, kita gunakan palu ya teman-teman. Kalau nggak pakai palu ya pakai tangan, belajar karate ya. Nah jadi pakai palu sajalah biar nggak terlalu sakit ya teman-teman. Nah untuk rangka berikutnya yang bagian bawah itu kita pasang lagi ya. Itu kan ada seperti plat yang belok itu. Nah apa ya namanya ya, saya lupa juga itu. Nah pokoknya itu kita kembalikan lagi seperti kita melepasnya ya teman-teman. Nah bagian unit tracknya juga kita pasang lagi untuk kedua bautnya. Kita menggunakan kunci 14 dan kunci 12 ya. Nah jadi bergantian, pakai impact boleh, pakai manual boleh ya. Pada intinya kita kencangkan semuanya. Itu kalau nggak salah ada 3 baut yang kita lepas. Jadi baut sok depan, baut sok belakang, kemudian baut dudukan unit tracknya itu ada 2 ya. Jadi ada 3 baut yang di bagian bawah itu yang kita lepas. Nah sambil kita goyang-goyang ya teman-teman, itu supaya lebih mudah untuk masuknya ya. Nah ini motor ini kalau sudah dibuat bearing seperti ini meskipun buat angkutan 1 kintal sampai 2 kintal ya, itu akan lebih bertahan daripada dia menggunakan roces yang aslinya, meskipun yang original. Karena kenapa? Bawaan motornya saja itu bisa rusak ya teman-teman. Kalau pakai bearing ini saya yakin itu umurnya akan lebih panjang lagi ya. Saya sudah mempraktekkan beberapa motor, baik New Vixen maupun Vixen Old, itu sama saja ya, kodenya 6901. Nah setelah kemudian kita pasang yang bagian bawah, kita kencangkan untuk bagian baut armnya atau as armnya, itu kita gunakan impact menggunakan kunci 17 ya teman-teman. Kemudian kita langsung saja untuk coba, kita goyang-goyang kanan kiri, dan itu rasanya aman.